Selamat sore saudara-saudari, selamat datang di momen refleksi akhir tahun GKBJ Samanhudi. Saudara-saudari bersyukur karena anugerah Tuhan yang boleh memampukan kita untuk menjalani hidup. Terlebih memampukan kita menjalani hidup kita sampai akhir tahun di tahun 2024. Saudara-saudari, saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerahnya yang memampukan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Doa oleh Contoh Yudin. Kami datang dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan telah memimpin kami sepanjang tahun 2024. Dari awal hari pertama di Januari sampai dengan hari terakhir di bulan Desember. Kami bisa melewati semuanya itu, kami percaya semua karena anugerah daripada Tuhan. Semua karena tuntunan daripada Tuhan. Sudah seharusnya kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan karena setiap kebaikan Tuhan. Walaupun kami perlu datang dan jujur di hadapan Tuhan, banyak hal yang mungkin terjadi di dalam tahun 2024 ini yang membuat hati kami mungkin sedih, hati kami mungkin meragukan Tuhan, hati kami mungkin mau menjauh daripada Tuhan. Tetapi pada akhirnya di penghujung tahun ini, kami kembali datang dan mengakui bahwa tanpa Tuhan maka kami tidak bisa melewati tahun ini dengan kekuatan, kemampuan, dengan satu semangat, sehingga pada akhirnya kami datang dan mau bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini, Engkau yang kiranya memberkati kami semua yang ada di tempat ini, boleh menjadi saluran berkat kepada seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan akan persekutuan pada malam hari ini. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada yang menyaksikan secara online, bersekutu bersama keluarga di akhir tahun, Tuhan Engkau yang melawat mereka, menjamah mereka dan memberkati mereka melalui persekutuan yang ada. Kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, tema momen refleksi akhir tahun 2024 kali ini adalah memahami ke belakang, menjalani ke depan. Biasanya hal ini adalah hal yang sangat common ya, hal yang sangat umum dilakukan oleh kita semua. Dimulai dengan belajar melihat apa segala sesuatu yang sudah terjadi di 2024 dan melihat
apa saja sih yang bisa kita lakukan di 2025? Saudara-saudari, saat ini saya ingin mengajak kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Khususnya buat segala sesuatu yang sudah kita lakukan di 2024, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Mari saat ini saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan syukur Tuhan, cobaan yang Kau alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersamamu. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersamamu. Ya, saudara-saudari, di momen refleksi akhir tahun ini, mungkin saudara-saudari sudah lihat ya, saya itu tidak sendirian gitu ya. Saya bersama dengan 5 orang yang hari ini sama-sama tentunya bersyukur dan berpengharapan gitu. Saudara-saudari, hari ini di momen refleksi akhir tahun kita ingin ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi sebelum kita akan ngobrol-ngobrol, saya akan menunjukkan dengan siapa saya mengobrol pada hari ini. Ya, mungkin boleh ditunjukkan ya. Kelima orang di depan ini adalah orang yang sangat mungkin saudara-saudari kenalin ya. Setiap minggu seliweran gitu di gereja gitu. Hari ini kita pengen ngobrol sama mereka di momen refleksi akhir tahun gitu. Ya, saya perkenalkan secara langsung. Di sini ada Ko Budi, ya, ada Ko Budi, kemudian ada Ko Intan, lalu ada Ko Wewe, dan terakhir juga ada Contoh Yudin. Nah, di sini saya bareng Kenneth nih, ya, jadi penghibur saya gitu. Nah, memulai momen refleksi akhir tahun,
ada satu pertanyaan terkait gereja ini. Nah, karena pertanyaan tentang gereja ya saudara-saudari, makanya saya undang ini adalah dalam tanda kutip petinggi lah, atau istilahnya kalau nggak mau disebut petinggi, pengurus kali ya. Ya, pengurus aja gitu ya. Pengurus besarnya gereja gitu. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang mewakili lah segala sesuatu yang terjadi di gereja kita gitu, khususnya GKBJ Samanhudi. Ya, tadi kita berbicara ya kok, ini momen refleksi akhir tahun kita tuh bersyukur istilahnya gitu. Mungkin mau nanya pertama kali dari Ko Budi nih, sebagai ketua majelis di GKBJ Samanhudi ya gitu. Ko Budi melihat apa yang terjadi di tahun 2024 ya. Ada 3 hal yang secara khusus itu kita lakukan di 2024. Ya maksudnya di GKBJ Samanhudi 2024 melakukan banyak hal ya. Melakukan banyak event, tapi ada 3 hal yang secara khusus itu dicatat, dilaksanakan di 2024. Yang pertama, saudara-saudari mungkin ingat kita akhirnya melaksanakan retret lagi, ya, retret lagi. Keluarga. Retret keluarga ya, retret keluarga. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan misi lagi ya kok, kegiatan misi. Lalu kita membuka pos kita, bilangnya apa nih kok? Pos pertama atau sebenarnya Prapos ya, kita membuka Prapos GKBJ Gading Serpong gitu. Nah sebenarnya boleh share nggak kok sebenarnya di tahun 2024 ini sebenarnya dari kerinduannya pengurus berarti majelis ya, majelis dan teman-temannya tuh untuk 2024 sebenarnya awalnya tuh seperti apa sih kok kalau boleh diceritakan seperti itu? Iya, jadi mungkin saya bahas dari yang pertama ya. Ya dari, boleh tentu kok. Retret dulu, retret ini sebenarnya juga tercetus 2 tahun sebelumnya. Jadi mungkin dari 2022 kita sudah memikirkan kita perlu adanya lagi satu gerakan setelah sekian lama kita vakum, ditambah waktu itu juga kita ada COVID ya. Jadi itu benar-benar membuat gereja itu jemaat khususnya itu sangat-sangat terbatas beraktivitas, dan pada saat COVID sudah mulai melandai dan pemerintah membuka, sebagian besar dari kita itu agak lebih sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi gregetnya itu boleh dibilang tidak ada. Jadi mulailah kita memikirkan satu gerakan untuk menyatukan kembali, membakar visi gereja kita kembali ya. Berawal dari situ kita coba adakan retret. Nah, untuk visit Injil yang kedua lah ya, boleh dibilang kedua. Ini sebenarnya adalah bagian dari upaya kita mendewasakan pos kita yang di Pangkal Pinang. Ya, karena pos Pangkal Pinang ini juga sudah cukup berumur, sudah 16 tahun 2025 ini sudah 17 tahun, jadi sudah seharusnya mereka cepat dewasa. Kenapa? Bukan berarti kita tidak mau mengurusi Pangkal Pinang lagi, tapi kalau Pangkal Pinang sudah dewasa, sudah tidak berada di bawah Samanhudi lagi, kita punya kesempatan untuk membuka pos-pos lainnya. Nah ini harus kita akui sudah sebelum Prapos Gading Serpong, pos terakhir yang dibuka adalah Pangkal Pinang. Jadi selama 16 tahun ini boleh dibilang kita tidak ada lagi membuka pos. Nah itulah yang kemajelisan kita berpikir ini sudah seharusnya secepatnya supaya kita tetap melaksanakan amanat agung yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua untuk bermisi. Nah mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang sebelumnya karena memang waktu itu ada COVID sampai 3 tahun kita tidak bisa berbuat banyak ya. Jadi memang itu juga tidak bisa tidak bisa dihindarkan. Ada kejadian itu membuat kita jadinya tidak bisa berbuat banyak. Nah setelah selesai itu kita coba ngebut gitu ya. Sekaligus juga kita berani melangkah untuk membuka Prapos Gading Serpong. Ya, kenapa kita sebut Prapos? Karena memang sebenarnya ada aturan yang diatur di ADART kita oleh Sinode untuk syarat membuka sebuah pos. Nah, karena memang kita menilai kalau sudah membuka pos itu perlu komitmen yang lebih lagi dari yang sekarang ada. Jadi untuk saat ini kita menyebutnya masih Prapos karena masih baby lah ya kita bilang gitu ya, baru lahir jadi masih butuh banyak support, masih butuh banyak perhatian gitu. Nah memang ini satu boleh dibilang 3 langkah besar yang terjadi di 2024. Tapi saya bersyukur ini semua juga bukan cuman kerja kita para pengurus, tapi juga
semua terlibat, jemaat juga terlibat, jemaat ikut membantu. Ya, jadi dimulai dengan retret kembali menyatukan kita semua, terus juga ada visit Injil dan terakhir ini buka pos Gading Serpong, Prapos ya. Nah, tapi sebenarnya ada satu momen lagi pada saat HUT. Itu juga sebenarnya cukup pengaruh. Kenapa? Karena di HUT kemarin kita kan kebetulan mendapat kesempatan mengundang anak daripada pendiri gereja kita. Nah, kebetulan dia juga seorang misionaris. Jadi kalau rekan-rekan ingat, itu hari Jumat sebelum kita HUT itu ada seminar misi. Di seminar misi itulah kita juga semakin diperlengkapi. Ya, jadi sebenarnya ini semua bagi saya 3+1 jadinya sebenarnya. Saya nggak bisa bilang 4 karena memang ini cuman dari situ kita juga belajar mendengar sejarah gereja kita awal-awal itu mereka bermisinya seperti apa. Dan udah mungkin ya saya sendiri juga belum lahir ya umur itu, jadi kita juga nggak tahu. Tapi dengan cerita itu semakin memperkaya kita semua dan semakin menguatkan kita untuk melangkah. Nah mungkin cukup dari saya. Oke. Jadi kalau jemaat tadi memperhatikan gitu ya, yang disampaikan oleh Ko Budi, berarti memang di tahun ini tuh sangat erat kaitannya dengan bagaimana jemaat diperlengkapi melalui retret, lalu langsung kita terobos dengan melaksanakan misinya, ya. Mulai dari memang HUT tadi ada acara momen HUT yang mempersiapkan kita untuk ke misi dan benar-benar langsung ngebuka Prapos. Mantap sekali. Nah, jemaat, saudara-saudari, tentunya di sini Ko Budi, seperti tadi Ko Budi bilang ya, dia bersyukur karena tidak hanya sekedar kepala-kepalanya saja yang berjuang, tetapi ada juga teman-teman jemaat yang juga ikut serta gitu. Nah, di sini ada Ko Intan juga ya bisa di-shoot ya Ko Intannya. Jadi ini Ko Intan adalah tim kemajelisan juga dari Ko Budi, tapi memang khusus untuk research and development atau ya bahasa gampangnya adalah pengembangan lah atau ya kebaruan lah ya dari ke ini. Nah, mungkin dari Ko Intan sendiri boleh menambahkan atau ada point of view yang berbeda mungkin dari Ko Intan pribadi untuk hal-hal yang kita lakukan di khususnya tahun 2024, mungkin boleh share tentang tantangannya dan ya bagaimana menurut Ko Intan? Oke, saya tarik mundur lah ya, jangan 2024. Sebetulnya wacana ini kan ada di tahun 2022 ya. Nah ini kan peralihan dari majelis sebelumnya. Terus saya juga bekas majelis yang sebelumnya periode sebelumnya ya. Jadi kita menyoroti ke Bangka dulu lah ya. Pemandirian Bangka ya, baru nanti kita ke selanjutnya. Nah, pemandirian Bangka ini sebetulnya wacana lama ya, tapi mungkin masih belum bisa dimandirikan sampai saat sekarang. Nah, disitulah kemajelisan yang saat ini tanda kutip ya memaksakan lah ya. Karena tanpa pemandirian Bangka kita agak sulit untuk bermisi keluar lagi nih untuk membuka satu pos PI lagi. Nah, disinilah kita berpikir kita coba memberdayakan jemaat baik di Bangka maupun jemaat yang di kita. Karena kita nggak menutup mata, jemaat kita di Samanhudi pun mengalami stagnan ya, bahkan penurunan setelah COVID. Ya. Jadi setelah COVID itu kan seakan tercerai-berai lah ya. Ada yang masih tetap di rumah bertahan sampai sekarang bahkan, tapi ada juga yang sudah ini rindu untuk bertemu jemaat-jemaat lain, akhirnya hadir. Nah dari sinilah kita memberdayakan dengan adanya visit Injil pertama di 2023. Nah dari visit Injil ini sebetulnya ada satu harapan di mana jemaat dibekali untuk berani menginjili, untuk berani melihat kesempatan orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Nah maka dari situ kita nggak hanya majelis, sebetulnya ini ide juga dari hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan menyiapkan dari sisi kerohanian sehingga
majelis bisa menerapkan gitu loh. Kemudian jemaat juga ikut serta. Nah, kita buka untuk pendaftaran dan sebagainya gitu lah ya secara teknis. Setelahnya kita berangkat tuh, itu 2023. Tujuannya adalah memperlengkapi. Ya. Kemudian ternyata masih kurang nih, karena masih follow up ini masih belum untuk di Bangkanya sendiri bagi jemaat yang Visit Injil 1 itu sudah menerima Tuhan. Nah, akhirnya diadakan yang kedua. Nah, yang kedua ini ditambah dibekali lagi nih, enggak hanya dari sisi cara menginjili, tapi dengan retret, di mana dibangun kekuatan kesatuan. Nah, di situ kan temanya juga kan satu hati, satu tubuh Satu hati, satu visi. Satu visi, satu tubuh. Itulah. Itu. Nah, dari tema itu sebetulnya ingin membentuk jemaat itu menjadi satu tubuh Kristus. Di mana kita sama-sama melangkah. Jadi jangan dilihat ini sendiri-sendiri, yang ikut retret aja, yang enggak. Ini semua seluruh jemaat. Ini semua seluruh jemaat. Jadi ini project nasional dari GKBJ Samanhudi. Nah, sebetulnya di balik dari itu kita ingin membekali jemaat bahwa ini loh, kita satu tubuh, kita juga harus memperhatikan orang-orang yang belum percaya untuk kita berani wartakan firman Tuhan, untuk dia juga sama-sama merasakan mengenal Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Dari sanalah kita bentuk lagi Visit Injil 2. Tujuannya tidak aja follow up yang pertama, tapi nambah jiwa baru. Tapi bersyukur Tuhan genapi loh. Tuhan genapi semua, baik retret, kemudian baik juga Visit Injilnya. Itu banyak yang dijangkau lah ya. Nah, ini nanti kita lanjut ke PR kita nih nanti di 2025. Nah, jadi menurut saya proyek ini bukan proyek majelis atau pengurus atau hamba Tuhan, enggak. Proyek ini adalah proyek kita semua. Nah, nanti ke depan ya kita akan cerita lagi yang ke depan seperti apa. Nah, demikian sih dari saya. Oke. Nah, dari segi tim pengembangan gereja sendiri ya nih kok, maksudnya karena waktu itu mungkin jemaat mungkin agak baru kali ya dengan tim yang pengembangan ini. Sebenarnya kayak dalam tanda kutip, kalau boleh tahu nih, kalau boleh kepo, apa sih sebenarnya yang dalam tanda kutip tuh Ko Intan urusin gitu? Iya. Nanti bilangnya semuanya lagi nih ya. Enggak. Gitu. Saya cuma melihat satu kesempatan di mana melayani ini bukan untuk saya, bukan untuk gereja sebetulnya. Melayani untuk Tuhan. Jadi apa yang Tuhan nyatakan atau Tuhan lihatkan lah, saksikan bahwa ada hal-hal di mana kita harus terjun, kita harus ikut ambil bagian. Bukan mau kepo-kepoan atau sok-sokan ya. Enggak, tapi saya ngelihat satu kesempatan, ini Tuhan berikan kesempatan loh untuk melayani. Jadi saya melihat Bangka, kebetulan Bangka waktu itu ada kunjungan Visit Injil yang pertama ya. Hati saya terbeban untuk ikut mengembangkan Bangka. Karena saya ngelihat sebetulnya jemaat-jemaat di situ rindu orang pusat tuh kunjungin. Orang pusat tuh peduli sehingga bisa dikembangkan sebetulnya. Jadi enggak hanya cuman kita tetapkan bahwa kamu harus mandiri, enggak. Tapi kita juga harus bekali mereka, terutama pengurusnya. Karena pengurusnya itu juga kan baru ya. Mereka juga mungkin agak susah untuk mengembangkan, perlu kesatuan juga. Nah, dari pusat ini saya pribadi melihat ini harus dibenahi. Makanya kebetulan juga dari sisi Pak Ketua melihat hal yang sama, jadi beliaulah yang tugaskan ke saya, Ko Intan coba ini jadi pengembang untuk Bangka deh, dalam rangka persiapan untuk pemandirian Bangka. Saya ambil tugas tanggung jawab itu dan saya coba terapkan. Di awalnya susah, tapi saya berserah sama Tuhan, pasti Tuhan pimpin. Nah, bersyukur para pengurus sekarang berubah drastis, peduli dan banyak hal yang sudah diperbaiki juga di sana, dari sistem untuk melihat jemaat seperti apa, kemudian hasil Visit Injil 1 itu harus diapain.
gitu. Terus kemudian di sekolah minggunya juga kita benahi apa, walaupun belum 100% ya kayak Glow Kids seperti itu enggak, tapi oke lah lumayan berjalan. Kemudian kedekatan terutama pengurus dengan orang jemaat-jemaat di sana. Itu penting. Terus sistem. Nah, sistem ini kan ada absensi dan sebagainya ya. Untuk kita tetap jaga hati kita agar bersih gitu ya. Jadi tidak melihat lagi ya pokoknya masa bodoh lah, pokoknya lu udah ada ya jalan gitu. Enggak, tapi pengurus sekarang lebih peduli. Oh, ada jemaat ini begini, pembesukan juga seperti itu. Nah, jadi saat ini bersyukur Tuhan pimpin saya dan juga tim di pengurus di Bangka gitu ya. Sehingga Bangka bisa ya jalan lah sekarang ini untuk sana. Ya, mantap sekali. Mungkin boleh saya tambahkan ya. Boleh, tentunya. Jadi Pak. memang kita melihat selama ini kita hanya mendorong pos Pangkal Pinang ini, ayo dong mandiri. Tapi tidak ada tindakan dari kita yang kamu harus bagaimana. Mau memandirikan gereja itu mungkin dari sisi kita tahu, tapi dari sisi mereka mungkin kita harus bagaimana. Kita tidak tahu apa. Nah, berdasarkan itulah ya dari majelis melihat akan kebutuhan itu. Kita tidak hanya bisa meminta orang untuk mandiri, tapi kita tidak berikan petunjuk-petunjuknya. Sama seperti kita kayak punya anak gitu ya, anak masih kecil, kita suruh-suruh tapi kita nggak pernah ngasih tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, itulah kebetulan kita melihat itu, Ko Intan juga melihat itu, dan Ko Intan bersedia dan mulai sekarang ya tadi disampaikan Ko Intan, kita mulai perbaiki, berikan arahan-arahan sampai ya koster di sana juga kita berikan arahan, absensi kita beresin gitu ya. Kita berikan petunjuk-petunjuk bagaimana sih gitu. Kalau di kita kan sudah berjalan puluhan tahun ya aturan-aturan. Nah, tapi mereka kan mereka belum tahu. Nah, inilah menurut saya pentingnya kita memang mendampingi lah ya, kalau boleh saya bilang mendampingi pengurus-pengurus di sana untuk mereka siap berjalan sendiri secara mandiri. Jangan sampai mereka udah oke, secara aturan semua bisa mandiri, tapi mereka sendiri nggak tahu mereka mau ngapain. Nah, itu sih mungkin tambahan dari saya. Oke, jadi ini satu hal yang benar-benar berasa banget adalah berbicara konsep persekutuan itu tidak hanya sekedar informasi ya Ko ya, tapi benar-benar nih dari gereja sendiri di 2024 khususnya rindu boleh terjadi persekutuan yang nyata. Betul. Gitu ya, benar-benar langsung dalam tanda kutip turun ke lapangan, mungkin ngajarin hal yang perlu diajarin karena mungkin satu sisi kita melihat ya adanya mungkin perbedaan perspektif ya Ko ya, pola pikir dan pola kerja lah ya, budaya ya. Kayak begitu, makanya akhirnya keluarlah tindakan visit Injil yang kedua gitu ya. Betul. Nah gitu. Nah, bicara soal keterlibatan jemaat ya, saudara-saudari ya, di sini makanya juga dihadirkan rekan yang lain yaitu Ko Wewe Susilo ya. Ini yang lebih tentunya saudara-saudari juga kenal ya. Dan correct me if I'm wrong ya, Ko Wewe ini bantu di dalam proses benar-benar pembentukan secara detail prapos, betul ya Ko ya? Khususnya untuk Gading Serpong. Iya, betul. Pas yang misi juga ikutan nggak Ko waktu itu? Ikut Juga ya. Jadi makanya nih kalau tadi mungkin Ko Budi dan Ko Intan berbicara soal konsep, berbicara soal bagaimana planning gitu ya secara garis besar. Nah Ko Wewe nih tim lapangan yang langsung terjun bahkan ikut ya Ko ya ke sana ya. Iya. Nah mungkin kalau dari Ko Wewe sendiri ini apa nih kok mungkin pengalaman yang bisa di-share menurut Koko gimana atau mungkin apa yang bisa Koko syukuri gitu di dalam prosesnya? Boleh Kok? Iya, kalau kita buka restoran kan ya. Mereka tuh manajernya, saya kokinya gitu loh. Jadi mereka taunya berkembang, restoran rame tapi kokinya yang ngerjain. Iya. Kan ya. Jadi memang tapi saya berterima kasih juga karena saya diberikan kesempatan oleh majelis dipercayakan untuk jadi bidang misi gitu loh kan. Dulu memang di periode sebelumnya kan saya dalam bidang misi, tetapi memang waktu itu pandemik jadi nggak jalan, ya kan ya. Nah akhirnya dari majelis meminta saya untuk melanjutkan ya di dalam bidang misi. Ya itu saya jadi satu anugerah Tuhan lah yang Tuhan percayakan untuk saya jadi menjadi bagian dalam misi, gitu kan ya. Nah kalau sharing tadi, saya tadi cerita dulu ya tentang visit Injil dulu ya. Ya boleh. Mundur dikit lah 2023 ya, visit Injil pertama ya gitu kan ya.
Sebenarnya tuh waktu saya itu belum dipercayakan jadi bidang misi secara sungguh-sungguh lah, karena belum ada perintah dari kemajelisan gitu kan ya. Saya ngikut bidang Visit Injil pertama kali gitu loh. Tapi jujur saja gitu kan ya, dalam hati saya itu, saya waktu ngikut itu saya ikut gitu kan ya. Saya gentar sebenarnya. Gentar jadi banget gitu loh. Agak yakin nggak yakin gitu ya kok terus ya. bagaimana cara penginjilan gitu kan, nggak bisa gitu kan ya. Sampai di sana pun juga mungkin saya merasakan bahwa saya itu penginjilan apa enggak ya, jangan-jangan cuma saya doang aja di dalam kehadiran secara fisik gitu loh. Tetapi untuk bicara tuh susah banget gitu loh, ya kan ya. Sampai saya perlu juga merefleksikan diri, sebenarnya saya kesana itu mau ngapain ya, ya kan ya. Apakah benar-benar tuh saya melakukan penginjilan dengan baik apa enggak gitu kan. Walaupun memang banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan juga gitu loh. Nah, entah kenapa ya ini caranya Tuhan ya gitu kan ya. Di dalam saya merasakan bahwa kayaknya bukan bagian saya misi ini gitu loh. Saya tuh nggak bisa ngomong ya kan ya. Saya tuh orang pendengar yang baik gitu kan ya. Tiba-tiba dari majelisan meminta saya untuk menjadi ketua dari misi. Amazing nggak? Ya kan ya. Bagi saya tuh ya unik banget sih gitu kan ya, cara Tuhan gitu kan ya. Tapi saya punya harapan buat gereja ini ya kan ya, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya bersedia untuk mengambil untuk Visit Injil yang kedua gitu. Sebenarnya saya misi dulu ya, misi dulu terus gitu dipercayakan untuk jadi oke, lanjutinlah dengan Visit Injil yang kedua gitu loh. Nah disitulah saya mulai merasakan bahwa saya sudah mulai pede dengan yang pertama ya kan ya. Udah ada pengalaman nih. Udah pengalaman ya kan ya. Tapi bukannya pedenya akhirnya saya bisa, bukan gitu kan. Tetapi secara persiapannya ya kan ya, secara bagaimana untuk penginjilan itu saya sudah mulai mengerti lah pola-polanya. Ternyata penginjilan itu tidak sesulit apa yang dibayangkan gitu, ya kan ya. Nah sekarang tinggal cari nih siapa tim-timnya dong gitu kan ya. Nah itu yang memang jadi kendala juga gitu kan ya. Mereka gentar seperti saya gentar di tahun 2023 gitu kan ya. Tapi saya yakinkan kembali ya kan ya bahwa mereka itu jangan takut dalam penginjilan ini ya kan ya. Jadi santai aja ya kan ya untuk bisa ngobrol-ngobrol segala macam gitu kan ya. Nah itu yang dialamin tuh di dalam Injil. Bahkan ada juga yang memang mau mundur di tengah-tengah ini ya kok ya. H-7. Waduh. Kira-kira gitu kan ya. Ada yang benar-benar gentar gitu ya. Gentar segala macam. Tapi saya bilang jangan takut, saya bilang ya kan ya. Bahwa penginjilan ini tidak semengerikan, tidak menakutkan gitu kan ya. Tetapi jalan santai aja gitu loh ya kan ya. Setelah Visit Injil itu orang itu diberkati juga, dan saya dengar dia juga menjadi orang yang benar-benar bisa melakukan dengan baik loh di situnya loh gitu kan ya. Jadi puji Tuhan, ya, keren jadi sekali. Visit Injil kedua ini banyak hal yang terjadi lah ya. Saya juga mengalami bagaimana bertumbuh juga ya kan ya di dalam iman saya ya kan ya. Bahkan juga untuk yang peserta-peserta pun juga ya kan ya, mereka juga bertumbuh di dalam Visit Injil ini gitu loh. Nah itu Visit Injil yang kedua ya kan ya. Jadi acara sukses nggak? Sukses gitu kan ya. Jadi dibilang sukses gimana? Karena sampai di dalam kita melakukan Visit Injil dari ketemu orang ya kan ya, sampai akhirnya mereka pun juga menerima Tuhan Yesus. Nah itu juga salah satu hal yang kita rindukan gitu ya kan ya. Nah itu Visit Injil yang ya kan ya. Nah berikutnya Gading Serpong nih ya. Gading Serpong nih yang benar-benar selalu kedengeran nih kok. Iya. 2 bulan ini mungkin jemaat sudah sangat wah Gading Serpong banget dah gitu. Nah ini juga orangnya ya, saudara-saudari ya yang juga bantu. Ya, gimana kok? Gading Serpong ini saya nggak sendirian karena saya ada berikut dengan ini tim saya nih. Ya kan ya, Yudi, Ko Intan, Anto Yudin ya kan ya, yang selalu kita pergi sama-sama bareng-bareng gitu kan ya. Jadi oh ya David ya. Oh iya bareng ada kok David. Juga, jadi makanya ya rekan-rekan gak cuma mereka bertiga gitu ya, tapi mereka bertiga dalam tanda kutip ya perwakilan. Tapi sebenarnya bersyukurnya tuh tadi ada banyak yang jemaat yang disebutin ya kok ya di dalam proses ini ya. Ya. Yang ikut terlibat. Nah jadi di dalam Gading Serpong itu apakah terlalu cepat? Enggak juga gitu loh. Sebenarnya kita sudah mulai sebelum Juli 2024 ini gitu loh. Jadi kenapa seakan-akan cepat gitu ya? Sebenarnya lambat banget. Kenapa? Karena kita cari tempat itu setengah mati, susah banget, ya kan ya. Ngeliat tempat ini di restoran ini tempatnya kecil, nggak memadahi, gitu kan ya. Jadi banyak-banyak hal-hal proses tuh yang dilalui gitu. Jadi kita mau
kunjungan ke sana aja kan butuh waktu 1,5 jam ya dari Jakarta ke Serpong, Ya, balik kurang lagi lebih, ya, berarti ya. 3 jam lah ya Iya, kira-kira iya. ya. Jadi kita juga menggunakan waktu di luar hari Sabtu dan Minggu itu loh. Jadi untuk cari-cari tempat ya kan ya. Jadi dari situ kita ngelihat bagaimana Tuhan tuh proses ya kan ya. Satu demi satu itu tempat-tempat yang kita cari gitu. Sampai malam pun juga nggak ada dapat tempat juga gitu loh. I see. Ya, nah di bulan Juli ya, kira-kira atau Juni ya, kita akhirnya menemukan satu tempat yang ini cocok banget loh. Dan ini tempatnya luas, bersih ya kan ya, secara biaya juga termasuk murah gitu kan ya. Ya akhirnya kita doakan dan kita akan pikir ini akan menjadi tempat bukan ibadah ya, tapi fellowship pertama kali, persekutuan pertama kali gitu loh. Nah itu akhirnya Tuhan berkati tempat itu. Jadi 13 Juli 2024 kita ada satu di jangan disebutin namanya lah ya gitu ya. Jadi tempat itu adalah menjadi tempat pertama kita di dalam persekutuan di Nggak disponsorin soalnya nih kita. Iya benar. Taruh kira sponsor. Nah setiap Sabtu kita datang. Ya, mulai dari situ ya. Ya hampir saya mungkin ada sekitar 1-2 kali nggak hadir, tapi kita berganti-gantian nih, semua udah main hadir lah. Setiap Sabtu sore ya rekan-rekan waktu itu harus selalu ada fellowship di situ. Jam 4 sore, jadi pulang saya kebayangin dong jam 6 dari Serpong, terus di gitu ke Jakarta, ya kira-kira hampir 2 jaman lah, sampai Jakarta jam 8 gitu. Nah itu perjuangan kita, kita melihat bahwa di hari pertama banyak yang datang, ya kan ya, yang hari kedua, di minggu kedua, dan seterusnya itu menjadi stabil gitu loh. Nah akhirnya kita juga melihat bahwa kayaknya ini sudah lumayan banyak nih ya orang-orang yang cukup stabil dan kita pengen juga ada komitmen dari mereka gitu loh. Mau nggak nih kalau kita tuh tiba-tiba mau buka pos ya, rencananya pos gitu kan ya. Tapi kita harus lihat nih berapa jumlah jemaat yang bisa hadir gitu loh. Nah puji Tuhan ketika kita hubungi satu-satu ya kan ya. Nah mereka tuh punya hati lah untuk ke Gading Serpong itu. Nah, ikut terlibat lah ya kok mulai dari awal-awal ya. Disitulah kita mulai, kita cari ruko. Nah kemarin kan carinya tempat buat fellowship. Sekarang nyari tempat buat ibadahnya gitu loh. Nah itu juga nggak gampang karena satu harus tempat yang lebih besar. Yang kedua kita juga harus memikirkan untuk ke depannya. Apakah tempat ini cukup Kak buat berapa puluh orang ke depan gitu loh. Khususnya untuk biaya juga gitu kan ya. Nah kita cari ya itu juga cukup lama juga ya waktunya ya, cukup lama juga. Nah disitulah kita mendapatkan satu tempat di ruko di Alicante. Yang kan, sekarang kita sudah resmikan ya Pak. Ini boleh nih, ruko Alicante Blok D nomor 33. Ya, saudara-saudari boleh diingat nanti ya, selalu diinfo juga kok setiap minggu nih ya, ruko Alicante. Ya. Nah itulah menjadi tempat ibadah pertama kita. Iya. Di 17 November ya 2024. Yes, 17 November ibadah pertama di GKBJ Gading Serpong ya. Iya betul. Nah itu menjadi tempat ibadah kita. Nah dengan berjalannya waktu saya bersyukur ya kira-kira jemaat itu yang hadir dari 13 orang ya. 13 orang yang stabil, bahkan tadi hari ini tuh dari pot nih ya 25 orang. 25. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Jadi itu menjadi perjalanan kita. Jadi kalau di Gading Serpong itu ya saya sih sebenarnya mengalaminya bagaimana Tuhan tuh punya waktu yang memang pasnya Tuhan lah gitu. Ya kan ya. Dikala kita mencari ruko nggak ketemu, Tuhan hadirkan gitu loh. Ya kan ya. Jadi story-nya panjang ya kan ya, tapi saya rasakan bahwa ketika saya ada di dalam bidang misi ini sebenarnya iman sih tim yang paling benar-benar kita butuhkan gitu. Iman, ya, iman. Gitu. Jadi kita punya slogan juga kita mau berjalan bersama dengan iman. Gitu. Nah itu yang menjadi kita punya tagline ya kan ya, supaya apa? Kita pengen tahu gitu loh, saya iman itu nggak kelihatan kan, ya. Tetapi kita sudah mengalami 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada nggak kelesuan, ketakutan? Ada gitu loh. Tapi hari itu ya saya diingatkan kembali lah gitu loh. Bahwa dengan iman tuh Tuhan tuh siapanya pada waktunya sih. Gitu. Wah mantap. Thank you Ko Wewe. Jadi saudara-saudari juga tadi udah bisa merasakan sendiri ya proses yang sebegitu panjangnya. Tapi ada satu hal yang tadi saya sendiri highlight gitu ya. Tadi Kowe ada ngomong berjalan dengan iman gitu. Dan pas ngomong itu semua orang di sini juga mengganggu gitu ya. Nah buat rekan-rekan narasumber nih yang ada di depan. Saya boleh tambahin? Boleh kok, boleh dikit. Gimana? Gini,
Seru banget soalnya ini ya. Iya, saudari. ini Iya. Gading Serpong seru karena kita harus bertanya juga, kenapa sih Gading Serpong? Oh iya, Iya, boleh. kan? Kenapa? Nah, mungkin kenapa sih Gading Serpong? Nah, iya benar juga tuh. Nah, ini sebetulnya berawal dari hamba-hamba Tuhan kita ini kan suka besuk ya. Ya. Kemudian hamba-hamba Tuhan kita ini nangkep beberapa jemaat saya bilang jangan bekas lah ya. Jemaat kita yang sudah pindah rumah. Ya. Jadi kan domisili di Gading Serpong ya rata-rata ya. Pindah rumah ke Gading Serpong sehingga agak sulit untuk ke Samanhudi. Ke pusat kota kan ya Samanhudi. Jadi berawal dari situ mereka coba cari gereja di daerah Serpong. Namun mereka sendiri merasakan bahwa enggak senyaman lah ya waktu mereka di Samanhudi, beribadah di Samanhudi. Nah, dari hamba Tuhan kita inilah kita coba untuk membangun satu jemaat yang rumahnya sekitar Gading Serpong untuk kita satukan. Nah, sebetulnya enggak hanya Samanhudi ternyata. Ada gereja Gerlok lain di bawah GKBJ juga dengan kondisi hal yang sama. Jemaatnya pindah ke Gading Serpong. Nah, ibadahnya agak sulit karena mau mengikuti yang mana gitu kan. Jadi mereka tidak tetap. Nah, dari situlah hamba Tuhan kita ini nyampaikan dan punya inisiatif untuk coba kita telusuri dulu, kita dalami dulu di sana. Nah, hamba Tuhan dan majelis ini mencoba untuk merangkum lah ya. Oke, kita doakan, kemudian ada doakan. Iya. Kemudian kita jalani untuk ya telusuri lah jemaat mana aja sih. Ternyata lumayan. Bahkan di awal rapat pembentukan pengurusnya ya, kita ya, panitianya lah ya. Itu kita buat skema dulu. Jadi kira-kira berapa orang kita bisa bikin prapos nih. Nah, dari sanalah baru terbentuk seperti itu. Dan peran hamba Tuhan juga penting. Ya. Penting kenapa? Setiap hari kita besukin loh. Ya. Hamba Tuhan, saya juga ikut besukin jemaat-jemaat mana sih gitu. Yang sudah pindah yang tidak ke gereja lagi gitu. Nah, dari situ kita data, kita coba telusuri dan kita coba tawarkan. Akhirnya terkumpullah sekitar 20 orang lah ya. Dari berapa keluarga lah ya. Itu barulah kita beriman untuk ini Tuhan pasti pimpin lah. Karena sudah jelas. ada nih, sudah jelas gitu loh. Mereka Demand-nya punya jelas ya. Iya, demand-nya jelas gitu. Nah, ya sudah, kita jalani ya seperti tadi yang Pak Wewe ngomong ya. Kita coba untuk cari tempat ibadah fellowship-nya dulu, kemudian baru tempat ibadah. Itu sih. Oke, wah mantap sekali. Wah, tidak terasa nih koko-koko di sini nih emang kalau lagi ngobrolin soal apa yang sudah Tuhan lakukan, kayak kita nggak akan pernah berhenti nih saudara-saudari, karena mereka istilahnya adalah orang-orang yang merasakan gitu apa yang memang Tuhan sediakan ya selama 2024 ya. Nah, untuk Ko Budi, Ko Intan dan Ko Wewe, last but not least gitu ya, kita bicara tahun 2025. Tentu yang namanya mereka kepengurusan gitu, ada banyak hal yang sudah didoakan, digumulkan, dimitingkan dengan tim-tim yang lain gitu. Tapi kalau misalnya mungkin boleh di summary di dalam satu kalimat yang singkat mungkin. Kira-kira apa sih yang mau kita lakukan di 2025 gitu. Mulai dari Ko Budi dulu misalnya. Kalau jadi singkat susah sih Tim. Jadi singkat susah memang ya. Meetingnya panjang soalnya. Ya boleh sepadatnya aja deh. Sebenarnya kalau dari saya pribadi harapan saya ya untuk di 2025 apa yang sudah kita dapatkan di retret mengenai satu hati, satu tubuh, satu visi. Iya. Jangan pernah kita lupakan. Ini harus berkesinambungan, berjalan terus karena pelayanan kita masih banyak ke depan. Yes. Ya, pelayanan kita masih banyak ke depan. Kalau flashback ke belakang ya, mungkin ada beberapa orang bertanya, kenapa sih mau melakukan itu? Itu capek loh. Tadi kan Wewe sempat ngomong ya, 3 bulan sampai 4 bulan setiap hari Sabtu nih. Ya, saya juga memang ada
bolos ya, paling cuma 2-3 kali, itu pun karena ada kegiatan lain yang nggak bisa saya hindari. Nah selebihnya kita tuh dari jam 1 atau jam 2 Sediakan pada waktu Sabtu, ya, rekan-rekannya sampai ya. rumah rata-rata jam 8, jam 9. Itu setiap minggu. Capek nggak? Capek banget gitu kan. Nah tapi saya pribadi melihatnya gini, saya punya kesempatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Nggak semua orang punya kesempatan itu. Ya. Pertanyaannya, apakah saya yang sudah punya, saya akan lewatkan atau saya jalani? Kan seperti itu. Iya. Nah mungkin saya mengajak di 2025 ini, yuk semua jemaat yang mungkin masih ragu-ragu, yang mungkin belum berani mengambil langkah, yuk kita sama-sama ngambil langkah. Masih banyak pelayanan yang dibutuhkan untuk Pos Bangka, terus juga untuk Gading Serpong, tentunya untuk juga kita sendiri kegerakan juga di misi, Samanhudi. ya. Ya itu aja sih harapan saya. Yes, Oke. lebih banyak jemaat, lebih banyak saudara-saudari yang bisa terlibat nih di mimpi dan kerinduan GKBJ Samanhudi ya, Ya, Kak Budi ya? betul. Oke, mantap sekali. Kalau kok Intan gimana kok menurut 2025? Gitu. Ya, untuk 2025 ke depan seperti Pak Ketua ngomong juga ya, kita harus coba berani mengambil porsinya kita lah. Berani mengambil porsi saudara-saudari. Tuh. Berani mengambil porsinya kita, karena porsi yang dikasih Tuhan ini sebetulnya Tuhan udah cukupin. Yes. Tuhan pasti sudah perhitungkan. Jadi segala kekurangan atau apapun ya Tuhan komplitkan lah. Iya. Jadi jangan pernah khawatir ya, bukan nggak boleh khawatir sih ya. Khawatir boleh tapi bicaralah sama Tuhan kekhawatiran itu. Nah dari sini kita belajar sebetulnya, belajar beriman seperti yang tadi menjadi tagline kita ya. Iya. Belajar beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan pimpin. Kalau enggak kita siapa lagi? Gitu loh. Jadi beranilah untuk ambil itu, jalani. Yuk kita sama-sama seperti tadi Pak Ketua ngomong, ya kita sama-sama nih bangun gereja kita. Samanhudi, Bangka, dan Gading Serpong. Karena kalau tidak bersama-sama hanya kami sendiri atau kami bertujuh ini juga nggak mungkin. Nah sebetulnya kami juga nggak bertujuh ini sih. Waktu kami ke Serpong, Tuhan lengkapi loh. Jemaat di sana antusias. Yeah. Jadi ikut bantu. Terus saya di Bangka juga sama. Yeah. Jemaat Bangka bantu, pengurus bantu dan ikut aktif. Jadi nggak perlu khawatir. Tetap serahkan ke Tuhan, Tuhan yang akan pimpin. Tapi yang utama itu melangkah pertamanya. Ya. Melangkah pertamanya ambillah porsi kita, jalani dengan tekun dan beriman sama Tuhan. Kalau khawatir ya berdoa sama Tuhan. Niscaya Tuhan yang lengkapi. Itu sih. Mantap. Ya. Berarti dimulai dengan langkah ya, saudara-saudari. Kok Wewe, bagaimana kok 2025 nih? Kalau singkat ya kata-katanya gitu ya. Ya, dipadetin aja lah. Iya. Kita boleh takut, boleh lesu ya kan ya. Tapi jangan pernah hilang iman sih sebenarnya. Ya. Itu aja sih. Oh itu aja ya, mantap. Singkat ya, singkat padat tapi luar biasa ya. Kita gimana kok boleh diulangi yang tadi? Kita boleh bisa lesu, bisa takut. Iya, tapi jangan pernah kehilangan iman. Tapi jangan pernah kehilangan iman. Wah mantap sekali. Terima kasih untuk sharingnya nih. Dari kokoh-kokoh di tempat ini 3 narasumber ya, cerita yang sangat luar biasa ya, saudara-saudari melihat apa yang dalam tanda kutip Tuhan sudah persiapkan di 2024 dan melihat mereka belajar melihat pengharapan gitu di 2025. Nah saat ini mau mempersilakan juga untuk Contoh Yudin untuk boleh bawa perenungan terkait bagaimana kita memahami ke belakang, menjalani ke depan. Silahkan Contoh Yudin. Ya, oke. Saya sangat terberkati melalui percakapan daripada rekan-rekan semua ya. Thank you untuk tim yang sudah boleh memandu dengan baik. Kita bersyukur Bapak Saudara sekalian, apa yang sudah kita dengarkan ini adalah fakta, kenyataan yang kita jalani sepanjang tahun 2024. Ya, saya percaya bahwa banyak hal yang kita doakan, kita gumulkan bersama dari sisi sebagai gereja. Tetapi pada sisi lain Bapak Saudara, semua kita juga punya doa, punya pergumulan, punya planning-planning di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, ya dalam kehidupan pekerjaan kita maupun juga usaha kita. Banyak hal kita
doakan, kita planning, kita doakan dan kita lalui di tahun 2024 ini. Tapi satu hal yang kita boleh pelajari dari percakapan tadi bahwa kita memang perlu melangkah di dalam iman, ya. Kita perlu melangkah di dalam iman, artinya kita perlu benar-benar mengandalkan Tuhan, kita perlu percaya pada pimpinan Tuhan. Itu tentu saja adalah satu hal yang sangat baik kita boleh miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau tambahin apa yang dikatakan Pak Wewe tadi, kita boleh lelah tapi jangan menyerah karena kita punya Allah, ya, Allah Tritunggal. Maksudnya tentu saja sekali lagi ya, kita boleh lelah tapi jangan menyerah karena kita punya Allah. Allah kita Allah Tritunggal yang selalu menyertai kita. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, saya bacakan satu bagian firman Tuhan, ya, dari Ulangan 8 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini satu bagian firman Tuhan yang sangat baik sekali saya pilih untuk menjadi renungan singkat pada akhir tahun ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara tahu sendiri perjalanan bangsa Israel itu tidak mudah. Mereka itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang harusnya menempuh waktu cuma mungkin 2 minggu. Akhirnya Tuhan izinkan mereka menempuh waktu itu selama kurang lebih 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu akhirnya generasi pertama tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan generasi kedua lah yang Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Pada bagian ini adalah sebuah kisah kembali, menceritakan ulang kembali apa yang sudah pendahulu mereka itu alami. Dan khususnya apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi orang Israel. Karena itu bagian ini mau ingatkan kembali mereka bahwa sesungguhnya apa yang sudah Tuhan lakukan itu jangan mudah untuk dilupakan. Apa yang sudah mereka alami, pendahulu mereka, orang tua mereka alami jangan mudah untuk dilupakan. Karena itu menjadi satu dasar yang penting untuk apa? Untuk mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang akan mereka nikmati dalam begitu banyak berkat-berkat yang ada. Dan tentu saja tidak mudah juga untuk masuk tanah perjanjian. Walaupun tanah itu dijanjikan banyak berkat, ada susu dan madu, tetapi ketika mereka harus masuk ke tanah itu, mereka perlu apa? Perlu berperang juga. Karena di sana ada orang-orang yang ada musuh-musuh yang siap untuk menghadapi mereka. Jadi sesuatu yang baik memang perlu Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik, tetapi perlu ada iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk apa? Untuk memelihara mereka. Tetapi jangan lupa, ingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap berpegang teguh. Dan ketika mereka berpegang teguh pada firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menuntun mereka, memimpin mereka dan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Pada kenyataannya memang kita melihat bahwa banyak dari orang-orang Israel itu tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hampir seluruh mereka itu tidak diizinkan masuk di generasi pertama kecuali Yosua dan Kaleb. Selain anak-anak mereka yang diizinkan Tuhan masuk. Kenapa Tuhan membuat mereka berputar-putar di tanah Kanaan, di padang gurun, Bapak Saudara ya? Kenapa? Dikatakan bahwa karena Tuhan itu mau membentuk hati mereka. Tuhan itu mau memurnikan hati mereka. Tuhan itu mau menolong hati mereka untuk benar-benar ingat kepada Tuhan. Untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Untuk benar-benar jangan lupa perkataan Tuhan. Karena itu dikatakan manusia itu bukan hidup dari apa yang kelihatan, makan dan minum. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan sengaja memang mendatangkan tantangan, kesulitan, pergumulan. Ya, supaya pada akhirnya hati setiap manusia termasuk kita diarahkan kembali kepada Tuhan. Tanpa kesulitan, tanpa tantangan, kita itu lost fokus kita dari Tuhan. Ketika ada tantangan, kesulitan, pergumulan, pada akhirnya Tuhan pakai itu semua untuk mengarahkan kita kembali kepada isi hatinya Tuhan. Isi hati Tuhan itu banyak. Kita hidup taat pada Tuhan, sesuai firman Tuhan, dan kita juga hidup taat, ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini apa yang Tuhan mau dari gereja, saya percaya sudah disaksikan oleh rekan-rekan kita. Tentu ada banyak PR di gereja kita yang perlu kita selesaikan. Salah satunya adalah pemuridan yang akan kita lakukan di tahun 2025. Tetapi apa yang menjadi isi hati Tuhan
ya Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam gereja. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga mau kita lakukan itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan di mana kita bekerja atau kita berusaha. Dan ketika Tuhan mengizinkan tantangan kesulitan yang kita hadapi di tahun 2024 ini, jangan lupa semuanya itu ada maksud Tuhan. Tuhan membentuk hati kita. Hati kita kembali fokus sama Tuhan. Hati kita kembali mengandalkan Tuhan. Hati kita kembali beriman dan percaya pada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 121, di dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Saudara, banyak kesulitan, tantangan, dan buat kita hampir menyerah. Saya juga bukan pribadi yang orang yang berani. Saya harus jujur bahwa saya adalah orang yang penakut, orang yang pesimis, orang yang khawatir. Tetapi ketika saya tahu saya khawatir, saya tahu saya penakut, saya tahu saya orang pesimis, saya bawa itu semua sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau ini memang dari Tuhan, saya siap melangkah bersama dengan Tuhan. Saya berdoa dan saya baca firman Tuhan ini, saya selalu terberkati. Mazmur 121 ayat 1-2 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dikatakan ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah satu kata yang sangat baik, pertolongan, eser, penolong, ya. Jadi Tuhan itu selalu ada bagi kita untuk menjadi penolong kita, ya, penolong di dalam masa-masa sulit, penolong di dalam kita itu berjalan bersama Tuhan. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri setelah kita diselamatkan. Tetapi Tuhan menemani kita untuk kita berjalan, menolong kita, menjaga hati kita, fokus kita agar kita itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi Tuhan itu taruh beban misi di hati kita, di gereja Tuhan. Maka Tuhan juga tidak akan pernah tinggalkan anak-anak Tuhan dengan misinya Tuhan berjalan sendiri. Kalau Tuhan yang demikian itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menaruh beban misi itu di hati gereja. Lalu Tuhan juga bersama-sama berjalan bersama gereja itu untuk melakukan apa yang Dia sudah perintahkan, yaitu amanat agung. Nah, inilah yang harus kita imani, bahwa pertolongan kita bagi gereja Tuhan, bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, orang-orang percaya adalah datang dari Tuhan. Dia bukan baru datang ketika kita butuh pertolongan. Kalau itu pasti akan dikatakan pertolongan, tapi dikatakan adalah sebagai penolong. Ya, sebagai penolong, ya, penolong yang selalu ada setiap saat di mana kita bergumul, di mana kita sedang punya pergumulan, punya masalah, punya hal-hal yang sulit kita hadapi, tetapi di sana selalu ada Tuhan yang menolong kita. Karena itu bagi saya sangat percaya, memang kadang kita melalui kehidupan perjalanan iman kita, banyak hal itu kita belum bisa prediksi, ya, kita baru bisa melihat hasilnya ketika kita melalui itu. Karena itu ketika kita diberikan tema memahami ke belakang, artinya apa? Mari kita berjalan bersama Tuhan dulu. Kadang kita nggak tahu Tuhan mau pimpin kita jalan kemana. Tetapi sampai di ujung tahun ini baru kita ambil satu kesimpulan. Oh, rupanya sepanjang tahun 2024 Tuhan pimpin saya, Tuhan pimpin gereja kita, Tuhan pimpin komunitas kita untuk sampai di titik ini. Baru disitulah kita paham kenapa Tuhan pimpin saya masuk dalam sebuah pergumulan, masuk dalam sebuah misi yang mungkin berat, masuk dalam sebuah persoalan atau tantangan yang berat. Pada akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saya percaya dengan kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan, Tuhan lakukan kepada kita, kita bersyukur. Tapi itu juga akan mendorong kembali kita untuk apa? Tetap berpengharapan sama Tuhan untuk melangkah maju. Karena Tuhan yang sama sudah memimpin kita melewati tahun 2024, Tuhan yang sama akan memimpin kita juga untuk tahun-tahun selanjutnya di tahun 2025. Karena itu Bapak Saudara, di akhir dari perenungan saya ini, saya mengajak kita semua, mari kita kembali lagi melangkah dengan iman. Percaya Tuhan itu bersama dengan kita, melangkah bersama dengan kita. Mulai dari keluarga kita, Dia melangkah bersama keluarga kita. Dari pribadi kita masing-masing, Dia melangkah bersama dengan kita. Dan Dia juga melangkah bersama dengan kita di dalam komunitas kita, gereja Tuhan. Tuhan pasti pimpin, Tuhan pasti pelihara, dan Tuhan pasti genapkan setiap maksud-maksud baik, rencana-rencana baik yang Dia mau taruh untuk kita lakukan di dalam gereja ini. Mari kita bersatu seperti apa yang sudah disampaikan, kita bersatu, satu hati, satu fokus, satu tujuan, satu iman, bergandengan tangan untuk fokus kepada memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan di GKBJ Samanhudi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang dan berdoa, bersyukur untuk Talkshow pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap narasumber yang sudah menyampaikan materi-materi yang sangat baik dan renungan firman Tuhan yang boleh
kami juga dengarkan, kami melangkah dengan iman, walaupun tidak mudah di tahun 2024 ini, banyak hal bahkan kadang tidak kami pahami. Walaupun kami sudah planning dengan baik, tetapi kesulitan di lapangan tidak semudah kami memplanningnya. Kadang kami menghadapi hal yang sulit, kami mau menyerah, kami mau menjauh, kami mau lari dari semuanya itu. Tetapi kami bersyukur kami terus dipimpin Tuhan. Dan pada akhirnya sampai di penghujung tahun ini kami mulai mengerti kenapa Tuhan memimpin kami melewati masa-masa sulit. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan mau membentuk hati kami, Tuhan mau membentuk gereja Tuhan, Tuhan membentuk pelayanan kami yang kembali difokuskan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada Tuhan, di tahun 2024 ini kami bersyukur, dan biarlah kiranya iman kami ke depan semakin teguh, semakin kuat, dan Tuhan semakin murnikan hati kami, bentuk hati kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan ke depan. Terpujilah Tuhan untuk percakapan pada malam hari ini dan renungan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada akhirnya saudara-saudara, kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudari di rumah sembari melihat dan menyambut tahun baru 2025, kita punya spirit belajar untuk sadar bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebuah lagu, Tuhan inilah hidupku. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah gelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah ini yang menjadi tekad kita, saudara-saudari. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Silakan contoh Yudin untuk doa penutup. Kami datang dan bersyukur sekali lagi bahwa Tuhan sudah memimpin hari-hari kami di tahun 2024 dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan banyak hal baik. Di tengah-tengah mungkin banyak hal sulit juga. Tuhan membentuk kami, membentuk hati kami, membentuk kepribadian kami, membentuk fokus kami untuk kami kembali berfokus pada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kehidupan kami yang kami lalui benar-benar kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang sudah kami lalui di tahun 2024. Suka duka, apapun juga itu, kesulitan, tantangan, dan lain sebagainya yang kami hadapi. Kami tahu semua Tuhan izinkan untuk membentuk kami. Pada akhirnya ketika di penghujung tahun, kami merefleksikan dan kami mengerti kenapa Tuhan memimpin kami melalui jalan-jalan yang demikian. Jalan-jalan yang mungkin kami sulit untuk terima. Tapi kami datang dan bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kelelahan kami, Tuhan tidak membiarkan kami menyerah. Tuhan terus menopang kami, menolong kami, bahkan Tuhan menggendong kami ketika kami hampir menyerah, lelah dalam semua keadaan kami. Kami datang dan bersyukur kepada Tuhan dan kami terus belajar untuk mau mengandalkan Tuhan di tahun baru nanti, di tahun 2025. Biarlah kehidupan kami benar-benar kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dengan terus membaca firman Tuhan menjadi penuntun bagi kami. Kami membaca, merenungkan, kami menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai gereja Tuhan di GKBJ Samanhudi, biarlah kami makin disatukan. Hati kami makin disatukan untuk bisa bekerja sama melayani Tuhan. Bergandengan tangan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang harusnya kami mampu untuk kami lakukan. Karena Tuhan memberikan kami banyak sekali potensi-potensi untuk kami lakukan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Di dalam setiap doa-doa mereka dan harapan-harapan mereka. Di dalam setiap keluhan-keluhan mereka. Di dalam setiap jeritan hati mereka, di dalam setiap air mata mereka. Tuhan Engkau sudah melihat. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati mereka. Menghibur mereka, menguatkan mereka dan memberikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hamba-Mu juga bersyukur untuk setiap rekan-rekan, para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru, glokis, dan semua yang berbagian melayani Tuhan sepanjang tahun 2024. Kami sangat bersyukur Tuhan memberikan mereka kepada kami melayani bersama-sama di GKBJ Samanhudi ini. Tuhan memakai, membentuk setiap kami di dalam kami melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah di tahun yang baru Tuhan juga menambahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mau berbagian untuk melayani Tuhan. Di dalam segala bagian yang mereka bisa melayani Tuhan, maka Tuhan yang panggil mereka untuk mereka melayani. Kami sambut ya Tuhan di tahun 2025, tahun yang baru nanti ya Tuhan, dengan memohonkan berkat daripada Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, saudara-saudari, kita sudah sampai di penghujung momen refleksi akhir tahun. Kami berenam yang ada di depan, ya, kami ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudari. Jadi kami rindu mungkin sekarang saat ini saudara-saudari ada yang sudah mempersiapkan, ada yang mau family meeting atau apa. Tapi selalu ingat menuju 2025 ya akan ada banyak tantangan, tapi kita bisa jalani dengan iman dan bersama dengan Tuhan. Ya, kami berenam di tempat ini ingin menyampaikan kepada saudara-saudari. Ya, kita barengan ya, saudara-saudari ya. 1, 2, 3. Selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Sampai jumpa di ibadah.